Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim ulama, Mudir Rois Idarah Wusto Dr. Kiai E.F. Nuruddin MA bersama Sekretaris Bapak Kiai Saiful Mukmin, para Surya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, Bapak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dari perwakilan agama Buddha, terima kasih sudah hadir. Para kiai, ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok Pak Kiai Ahmad Solekan, para kiai, para mudir se-Jawa Barat, ibu-ibu semuanya, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Acara pada hari ini, sebelum pelantikan kita ada workshop. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Irfan Idris. Beliau adalah Direktur BNPT, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme, ya. Tadi yang disampaikan Ketua PC kayak nanti nyambung nih. Nanti beliau akan menjelaskan panjang lebar. Saya ketemu sama beliau di Pekalongan beberapa minggu yang lalu. Materinya bagus dan saya bertanya sama beliau, ini bagaimana biar materi sampai ke Depok. Nah, akhirnya beliau sekarang saya bawa ke sini agar kita mendapatkan ilmu dari beliau. Mohon maaf Buya, mohon maaf para kiai. Kepada Profesor Irfan Idris dipersilahkan 40 menit, Prof. 40 menit. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahun bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlaq. Yang saya hormati saudara saya Bapak Kolonel Marinir Rahmat Junaidi sebagai pemateri bela negara, kemudian Bapak AKBP Markuat MPD Kasat Bimas Polres Metro Depok. Saya juga orang Depok, kebetulan tinggal di GDC. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Hasan Nurdin, Bapak Camat Cipayung. Kemudian Bapak Ibtu Supari SAP, Kanit Bimas Polsek Pancoran. Kemudian Dr. Haji Ipapa Iza, MPD Pengurus Watona Usta Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Ahmad Solehan MSI, Ketua PCNU Kota Depok. Kemudian Kiai Haji Masudi MAG, Pengurus Jatman Kota Depok, dan Ustadz Zuhdi Masoga, Ketua Panitia. Alhamdulillah bini'matillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, meringankan langkah, meluangkan waktu untuk hadir merapatkan barisan sebagai anak bangsa di tengah negara bangsa. Karena kenapa? Ada sekelompok masyarakat kita yang masih gagal paham, selalu ingin mewujudkan negara agama. Negara agama Indonesia tidak ada tempatnya. Kita bersyukur ada yel-yel lal watan. Ini jihad fisabilillah ini, ya. Kami dari BMPT
Tadi Ustadz Sutrisno udah sampaikan, kami direktur deradikalisasi 12 tahun. Tetapi saat ini menjadi direktur pencegahan yang bertugas membangun narasi-narasi moderasi, narasi-narasi yang membumi, narasi yang rahmatan lil alamin. Tadi sangat tepat qari kita membacakan Quran surah Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum lam faddu min kholik." Jadi Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Wa istuli utammima makarimal akhlak. Bukan menyempurnakan mazhab, bukan menyempurnakan pandangan, bukan menyempurnakan pendapat, bukan menyempurnakan jaringan, bukan menyempurnakan pendapat, apalagi Rasul tidak diutus menyempurnakan pendapatan. Bahkan Rasulullah mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Engkau Muhammad sesungguhnya memiliki akhlak yang sangat mulia dan agung. Kita setiap saat mengaku bahwasanya kita adalah pengikut Rasulullah. Kita harus buktikan itu. Pengikut Rasulullah mengutamakan akhlak, akhlak di atas segalanya, akhlak di tengah perbedaan, akhlak berbangsa. Jadi ibarat bangunan, akidah kita ini pondasinya. Kemudian tiang-tiang dan dindingnya ini adalah syariah dan muamalah. Kemudian atapnya itu akhlak. Bangunan yang cantik kalau tidak beratap itu akan hancur, kena panas dan kena hujan. Jadi kami sampaikan seperti yang disampaikan tadi Bapak Kapolres yang mewakili Bapak Kapolres Depok. Tentu tahun ini adalah tahun demokrasi, tahun pesta rakyat yang akan dilaksanakan puncaknya 14 Februari 2024. Tetapi sekarang kan sudah mulai sama-sama memanaskan mesin, panas-panas kuku. Negara kita adalah negara bangsa yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi ini dianggap haram oleh kelompok-kelompok radikal teroris. Kita harus waspada. Karena kenapa? Kelompok ini selalu menjual bahasa agama. Kejahatannya itu dibalut dengan tafsiran, dengan potongan-potongan ayat. Ayat sana di sini, hadis di sana, hadis di sini, dipotong tanpa memahami asbabun nusul dan asbabul wurud sebuah hadis. Kemudian mereka sebarkan di media sosial. Jatman kita harapkan hadir sebagai garda terdepan mewujudkan 4 cita-cita kita berbangsa sebagai bangsa Indonesia, terutama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira pengurus Jatman itu adalah orang-orang yang cerdas, para kiai, para ulama, para umara, para nyai, para santri, alumnus pesantren. Hari ini lembaga pendidikan disasar oleh kelompok-kelompok radikal. Tidak ada masjid, tidak ada kampus, dan tidak ada pesantren yang radikal. Yang ada adalah kelompok radikal mencari generasi muda di mana banyak berkumpul. Kebetulan berkumpulnya di pesantren, kebetulan berkumpulnya di kampus, kebetulan rajinnya mengaji di masjid atau rumah ibadah, mereka datang ke situ untuk melakukan cuci otak. Banyak orang yang tidak setuju kenapa masjid dilibatkan. Ada 3 masjid yang ditempati merakit bom oleh kelompok teroris. Masih ingat kita Pak, pada tahun 2012 Syarif meledakkan diri di tengah hari Jumat di Mapolresta Cirebon, melakukan bunuh diri. Tugas kita bagaimana membina, bagaimana kita mendampingi, dan bagaimana kita memberdayakan anak-anak kita, diri kita sendiri. Jangan gara-gara agama, apalagi mazhab, kita terpecah. Karena persatuan di atas segalanya. Ada 5 nilai dalam Pancasila yang kita yakini sebagai ideologi berbangsa. Di tengah-tengahnya itu adalah persatuan. Persatuan di atas segalanya.
Kita lebih mengedepankan keutuhan bangsa daripada perpecahan. Bangsa lain banyak yang pecah, ya. Tetapi Indonesia pada hari ini tetap tegar, dan bahkan negara-negara Arab, negara-negara Barat mau belajar tentang toleransi di Indonesia. Kenapa? Ada 6 agama diakui secara konstitusional, dan ada 187 aliran kepercayaan dan penghayat yang mendapat angin segar untuk melaksanakan keyakinannya. Bukan tugas kita memaksakan pandangan dan agama kita kepada orang lain, karena tugas kita menyampaikan balighu anni walau ayat, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 riwayat, walaupun hanya 1 pesan dari Rasulullah, kita sampaikan. Karena kita umat yang meneladani Rasulullah. Bukti keteladanan kita kepada Rasulullah adalah bagaimana mengedepankan akhlakul karimah. Beliau adalah teladan kita, bukan gara-gara pandangan. Di negara kita ini selama 12 tahun sejak BNPT berdiri, saya menangani narapidana teroris dan mantan narapidana teroris. Ada 3 kelompok radikal di masyarakat kita yang harus kita waspadai. Yang pertama, kelompok radikal politik. Radikal politik ini selalu muncul pada saat menjelang pesta demokrasi. Mereka tidak setuju dengan demokrasi, tidak setuju dengan pemilu. Organisasi ini masih hidup meskipun sudah dilarang. Hizbut Tahrir yang pernah ada jasadnya sudah dilarang, tetapi rohnya masih hidup. Yang ada di dalam Al-Quran itu hanya 2 partai, yaitu Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullahi humul muflihun, Hizbus Syaitani humul khasirun. Bangsa Indonesia semuanya tidak menganut Hizbut Tahrir. Karena kenapa? Mereka menolak Pancasila. Mereka mengatakan Pancasila syirik. Indonesia negara togut karena tidak menerapkan syariat Islam. Syariat Islam bukan hukuman. Syariat Islam adalah nilai. Al-muhafazatu alal qadimis sholih wal ahsubil jadidi aslah. Itulah motto Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pelihara. Menjadi garda terdepan. Jatman menjadi garda terdepan di dalam mengawal NKRI. Tujuan Tuhan menurunkan syariah memelihara 5 hal. Memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Hibzul akal, hibzuddin, hibzul nazal, hibzul mal. Ada 5 yang kita prioritaskan. Mereka tidak paham itu. Mereka selalu mau merasa bahwasanya yang tidak sama dengan dia itu adalah musuh Tuhan. Rugi amat Tuhan menciptakan musuh. Sementara Tuhan sudah mengangkat derajatnya semua manusia. Mau ada agama, mau tidak ada agama. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah sudah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu monyet lewat. Yang tidak punya agama saja sudah masuk di sorga. Tidak usah kita kejar sorga hanya karena mau membantai saudara kita. Waspada Pak, waspada ibu-ibu. Saat ini pergerakan mereka menyasar anak-anak, remaja, dan perempuan. Bom Bali belum ada perempuan dan anak-anak. Baru Ali Pausi, Ali Imron, Amrosi, Ali Gupron, Imam Samudra, Umar Patek. Dan tidak sedikit yang sedang mereka menjalani proses seumur hidup di dalam penjara, seperti Abdul Goni dan Sawad di lapas kelas 1A Semarang, Ali Imron di Polda Metro. Mereka melakukan aksi bom setelah kembali berjuang Afghanistan melawan Rusia. Rusia kemudian terpecah menjadi 10 negara dan kembali ke Indonesia, menyangka Indonesia ini adalah darul harb karena tidak menerapkan syariat Islam. Syariat Islam sudah berlaku di Indonesia.
Yang tidak boleh adalah memformalkan syariat Islam, karena Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara bangsa. Tapi semua penduduknya sudah punya agama. Ada 6 agama. Tugas kita bagaimana menyalurkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 sifat Tuhan turunkan kepada diri kita sebagai penyalur. Kalau menjadi wakil rakyat itu hanya 2 periode paling lama. Tapi kita wakil rakyat, wakil Tuhan sejak lahir sampai mati. Pada saat manusia mau diciptakan sebagai wakil Tuhan di bumi, malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat protes. Tetapi Tuhan menciptakan Nabi Adam dan keturunannya untuk menciptakan kemakmuran. Tetapi kemudian Tuhan bertanya, "Fa aina tazhabun? Where are you going?" Kita mau kemana semua ini? Bukan sorga yang kita kejar dan bukan neraka yang kita hindari, tetapi bagaimana nas'aluka ridhaka, keridamu ya Allah yang saya tuntut. Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia mendirikan negara, apalagi negara Islam. Quran surah Yunus 25 Allah hanya mengatakan wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita berkumpul dalam sebuah entitas yang namanya manusia yang damai. Mau 5 agamanya, mau 6 agamanya, mau tidak ada agamanya sekalipun. Tugas kita dakwah, dakwah, dakwah. Dakwah bil qaul, dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Bagaimana Jatman menginterpretasikan filsafat komunikasi perspektif Al-Quran, mulai dari kaulan layyina, perkataan yang lembut, kaulan ma'rufa, kaulan karima, kaulan maisura, kaulan baliga, terakhir kaulan sadida, keras, tegas, tapi tidak kasar. Itulah rahmat. Rahmat lawannya laknat. Ya. Kita tidak menciptakan atau menjadi sumber laknat kepada saudara-saudara kita. Pergerakan terorisme, dan nanti terakhir mungkin saya sampaikan ciri-ciri teroris yang harus kita waspadai. Karena kenapa? Dia menggunakan balutan, pakaian, simbol, bahasa, keagamaan yang oleh masyarakat sendiri tidak paham. Pakai syariat Islam lah, pakai itulah, pakai inilah. Saya katakan Indonesia sudah menerapkan syariat Islam, tetapi bukan untuk memformalkan. Pak Muhammad Nasir menyatakan syariat Islam Indonesia itu menggunakan politik garam. Tidak kelihatan tetapi terasa kehadirannya. Beda dengan politik gincu, kelihatan tajam warnanya, tapi saya tidak tahu ada nggak rasanya itu. Itulah Indonesia, Darul Ahdi Wasyahadah, dibangun di atas kesepakatan untuk menjaga 17.520 pulau, satu utuh. Korea Selatan satu negara, kok jadi 2 negara, satu daratan. Kata orang Korea sebelum terkenal drakor, ya, drama Korea, kenapa Indonesia bisa utuh, satu dan tangguh? Saya bilang Pancasila. Indonesia punya Pancasila. Kami ini satu daratan, kok jadi 2 negara? Sementara mereka mengetahui kalau Indonesia memiliki pulau puluhan ribu. Bahkan mungkin masih ada pulau kita yang belum dikasih nama. Nanti diambil orang baru kaget lagi. Kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih 10 jam, 9 sampai 10 jam. Sama kalau kita terbang dari Inggris menuju Iran, Teheran, melintasi 10 negara. Al-Hujurat ayat 13, Allah tegaskan, ya ayuhan nasu inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arafu, kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Saling mengenal atau lita'arafu dalam artian kita semakin bijak. Semakin bijak, semakin arif menyikapi perbedaan. Bahwasanya Indonesia itu punya Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 konsensus dasar berbangsa yang semuanya tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun.
yang kita yakini. Makanya Raja Arab berlibur ke Indonesia. Dipilih lagi Bali, Raja Salman. Diperpanjang lagi. Karena kenapa? Dia merindukan jannah, sorga, taman. Di Indonesia bertaburan dengan taman. Bukan D Pak ya Ustaz, N. Jannah, bukan D. Nah, bahkan diperpanjang masa tinggalnya. Negara Arab terdiri dari 10 negara, satu bahasa. Padahal Indonesia 1.700 bahasa, satu negara. Ini Indonesia ini adalah potongan sorga yang harus kita syukuri. Dan Indonesia itu dikawal diantaranya oleh pengurus Jatman. Tepuk tangan untuk Jatman. Kita bersyukur Pak. Radikal politik. Kita harus meramaikan pesta demokrasi. Dulu waktu saya masih kecil, ada lagu oleh KPU. Pemilihan umum telah memanggil kita. Kalau bapak-bapak hafal itu berarti sudah tua. Seperti saya. Generasi milenial tidak kenal lagu itu. Seluruh rakyat menyambut gembira. Ya, bukan berpecah karena berbeda partai. Ya. Ini proses. Itu politik radikal politik. Tidak siap berbeda. Hanya dia yang benar. Padahal Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Perbedaan itu adalah sunnatullah. 8 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walau sya'a rabbuk. Kalau saja Tuhan mau menjadikan keimanan Anda satu macam, apakah Anda harus membenci orang sampai semuanya beriman? Karena iman itu adalah bukan keturunan. Iman itu adalah hidayah. Hanya Allah yang memberikan hidayah kepada setiap umat hambanya. Mari kita menjaga NKRI, waspada dengan kelompok radikal politik. Hampir 600 narapidana teroris yang menyebar di hampir 100 lapas di seluruh Indonesia. Mantan napi teroris 1.200 dan itu banyak di wilayah kita. Ya. Nanti kita waspadai, tapi jangan kita anggap orang yang menggunakan simbol agama jadi teroris. Salah kita. Salah. Karena teroris yang melakukan aksi di bom Bali itu menggunakan simbol ibadah kita. Ya. Dia teroris tapi agamanya Islam. Bukan Islam teroris. Ada pengalaman saya dengan Imam Abdullah Balbet, seorang imam di sebuah musala kecil di Washington, orang Bali Arab. Pada tahun 2012 saya berkunjung ke Washington bersama Pak Tito. Mereka mengatakan pada saat terjadi bom di Washington dan di New York, pemerintah Amerika menuding Islam is teroris. Tetapi masyarakat Amerika tidak percaya. Mereka lari ke toko buku, mereka lari ke perpustakaan. Buku mana yang mengatakan Islam teroris? Mereka tidak temukan. Yang dia temukan adalah Islam rahmatan lil alamin. Makanya banyak masyarakat Amerika yang minta dituntun untuk bersyahadat. Mereka baru mengenal agama. Jadi tidak ada kaitannya, tetapi semua agama, semua bangsa ada pelaku anarkisnya. Ada pelaku ekstrimnya. Ada yang berperilaku tasyaddud, sangat berlebihan. Sementara berlebihan dalam beragama kita dilarang oleh Allah. La taglu fi dinikum. Ya, seolah-olah hanya dia sudah tinggal di sorga, orang lain di neraka semua. Ya. Pada saat kita beragama, kita harus mengedepankan pikiran positif kita. Jangan selalu ada pikiran negatif. Kalau kita dikuasai oleh pikiran negatif, kita sudah meninggal sebelum mati. Karena kenapa? Sakit sendiri, jadi stres lah, jadi apalah. Karena pikirannya negatif melulu terhadap bangsa ini, negatif terhadap keluarga, negatif terhadap pemerintah. Ya.
Ini tujuannya kita berorganisasi, apalagi ini ahlul tariqah, ya, sangat luar biasa. Tidak ada duanya saya kira di Indonesia. Kalaupun ada, masing-masing memiliki kriteria dan warna tersendiri. Kita beralih ke radikal yang kedua, yaitu radikal keyakinan. Radikal keyakinan ini Pak, sama-sama beragama. Kalau radikal politik tadi bisa beda agama, bisa juga sama-sama agama, tetapi kalau radikal keyakinan sama-sama beragama, umpamanya beragama Islam, tetapi yang ada di mulutnya adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu neraka. Memangnya sudah pernah ketemu Tuhan? Neraka dikaplin. Saya pernah membaca buku yang berjudul Tidak Ada Api di Dalam Neraka. Ini agak unik judulnya Pak, kisah Sufi. Kalau ahli tarika sudah lama sekali tahu ini. Saya aja belum masuk ahli tarika, saya pernah baca. Jadi ada seorang hamba yang pergi mencari api. Karena dia bilang api neraka tidak panas lagi, lebih panas hawa nafsu manusia. Kalau api membakar, api mengamuk, menyisakan segalanya, dia tinggalkan tanah. Tapi kalau api manusia yang mengamuk, tanah pun diterbangkan. Kalau mau berjudi katanya, dia jual segalanya. Tibalah di sebuah tempat, ketemu dengan salah satu penjaga tempat yang namanya malaikat Malik. Saya kesini mau cari api. Kata Malik, oh maaf, di sini kita tidak siapkan api. Di sini hanya tempat kosong. Yang tidak berhasil memadamkan api emosinya di dunia, keburu meninggal, dia lanjutkan ke sini membakar dirinya. Itulah judulnya kenapa tidak ada api dalam neraka. Tapi ini isyarat sufistik untuk kita mengecilkan api di dalam diri kita. Ingat Rasulullah pada saat sahabat pulang dari perang Badar, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita baru pulang para sahabat dari perang yang kecil, padahal itu adalah perang yang terbesar di dalam sejarah Islam. Baru Rasulullah mengatakan kita menuju perang yang besar, yaitu melawan nafsu kita, ego. Inilah yang melanda bangsa kita karena egoisme, ya. Radikal keyakinan, orang lain disesatkan semua. Kayak nenek moyangnya aja yang punya sorga, ya. Sorga yang mana? Ada dulu pernah Pak novel dan film sorga yang tidak dirindukan. Nanti masuk sorga sesat, bingung, sepi, tidak baik, sorga sepi. Padahal bagaimana kita hidup di dunia ini menjadi penyalur-penyalur sifat terpuji dan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah radikal aksi. Radikal aksi ini kayak orang-orang tawuran. Tugasnya Bapak kepolisian mengamankan ini. Anak-anak kita ada tawuran antar geng, ada tawuran antar kelompok remaja, ada balapan, ada ini, ada itu. Perlu kita bina. Mereka tidak tahu, mereka sedang mencari jati diri. Kehadiran orang tua, kehadiran guru, kehadiran masyarakat. Karena kita diajarkan dalam agama, ajarilah generasimu karena dia akan hidup berbeda dengan masamu. Jangan kita marah, kita gagal. Ya, tidak boleh ada kata marah kalau berhadapan dengan lingkungan, generasi kita. Jatman, kita harapkan menjadi garda terdepan mengawal bangsa dan meniadakan semua kelompok-kelompok radikal yang mengganggu bangsa kita, yang mengorbankan paham agama dan keagamaan kita. Kearifan lokal. Ada lima vaksin menghadapi radikal teroris. Karena ini virus. Pernah kita 5 menit lagi. Singkat waktunya. Kita pernah dikagetkan virus corona, Pak. Banyak saudara kita yang meninggal. Makanya ada vaksin. Vaksin itu meningkatkan daya tubuh kita, daya tahan. Mungkin virus corona masih ada. Masih ada virus corona itu, tetapi daya tahan kita sudah di sini.
Dulu coronanya di sini, daya tahannya kita di sini jadi lewat. Banyak orang tua kita anak muda yang lewat. Nah, sejak Indonesia merdeka, sejak manusia diciptakan, sudah ada radikalisme, ekstremisme. Ya. Ini. Nah, virus radikal ini harus dilawan. Ada 5 vaksinnya, Pak. Saya berharap Jakman nanti yang menyebarkan virus radikal ini, vaksin radikal. Yang pertama, transformasi nilai-nilai kebangsaan. Kita adalah negara bangsa, nation state, bukan negara agama. Kemudian yang kedua, transformasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, moderasi beragama. Yang keempat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal kita yang beribu-ribu kearifan lokal kita miliki, ini yang menjadi berkat kita. Tidak ada yang menyatakan ISIS pada saat awal mula semua kuburan-kuburan para wali dan para nabi di bumi ratakan di Syria. Karena ini katanya orang syirik kalau menyembah kuburan. Ya. Bahkan Baitullah ingin dirobohkan karena menyembah batu. Padahal di masyarakat kita ada namanya al-urf. Huzil abwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, lawannya al-urf adalah kejahilan. Tergantung niat kita. Ini yang mereka tidak pahami. Makanya di Indonesia tradisi-tradisi tahlilan, tradisi istighosa, tradisi budaya-budaya, kita kasih napas keislaman. Bukan lantas mengkafirkan, menerakakan saudara kita yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang vaksin terakhir yang kelima adalah kesejahteraan. Dan sebelum ditegur oleh Pak Ustadz moderator, ciri teroris itu Pak secara fisik tidak ada. Ya, yang ada itu adalah menolak Pancasila, menolak NKRI. Pasti Nahdiyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdepan di sini. Ya, karena ada pembakar semangat, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya, hubbul watan minal iman. Ya, bagian terkecil dari keimanan kita mencintai negeri kita. Kita hidup, mereka menolak NKRI tetapi mau saja tinggal di Indonesia. Ya, kalau tidak setuju dengan Indonesia, cari planet sana yang kosong, bikin negara Islam di sana. Kita sudah selesai secara politik negara bangsa dan negara agama. Ya, menolak Pancasila. Hati-hati Pak, kalau ada anak-anak kita yang sudah mulai menanamkan keraguan berpancasila. Caranya dia bandingkan, Anda pilih Al-Quran atau Pancasila. Bukan pertanyaan yang tidak benar itu pertanyaan yang salah. Al-Quran bukan dibandingkan, kitab suci agama-agama lain bukan dibandingkan, tapi Pancasila sebagai ideologi bandingkan dengan produk ideologi lainnya yang dibuat oleh manusia. Menolak Pancasila, menolak NKRI, intoleran, tidak siap berbeda, tidak punya tenggang rasa. Dan yang terakhir, mengkafir-kafirkan. Bukan ajaran agama itu mengkafirkan. Indonesia sudah tidak ada orang kafir di Indonesia secara sosiologis. Jangan pernah kita tuding saudara kita yang berbeda agama orang kafir, karena Anda juga akan kafir di mata mereka. Kafir itu tertutup, to cover, bahasa Inggris juga. Orang beriman terbuka. Bagaimana gambaran Rasulullah hidup di Madinah? Semua suku dipersatukan. Bukan hanya antara kaum muhajirin dan kaum ansar, tetapi yang tidak punya agama pun dirangkul. Kemudian yang terakhir, kalaupun ada yang melihat ciri-ciri teroris secara fisik, itu kita salah. Karena bom Bali menggunakan fisik, dan itu musuh kemanusiaan, musuh negara, musuh lintas negara, musuh luar biasa. Dan di PBB disebutkan itu adalah serious crime, kejahatan yang luar biasa. Mari kita merapatkan barisan, mari kita aktifkan pengajian, mari kita aktifkan diskusi agar generasi kita tidak menjadi lost generation, tidak mengenal bangsanya, tetapi budaya-budaya lain. Dia ke Arab sekolah, dibawa semua pulang budaya Arab kecuali ontanya. Ya, tidak semua Arab itu Islam. Kalau Islam turun di Jawa,
orang Arab belajar di Jawa, pulang-pulang dia buang sorbannya, dia pakai belangkon semua pulang ke Arab sana. Karena itu adalah budaya yang harus kita jaga dan pelihara menjadi pesan dari sejarah bangsa ini. Saya kira demikian. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Irfan Idris yang memberikan materi. Kita kasih waktu tanya jawab, tapi hanya satu penanya aja. Waktunya tinggal 3 menit lagi soalnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Cukup ya? Baik, kalau cukup minta plakat, mana plakat? Rois Idaroh Jatman, Bapak Kiai Rahmat Hidayat memberikan penghargaan kepada Pak Profesor Irfan Idris. Beliau dikasihkan.